kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Reni. Di pagi hari ini, Ustazah mau mengajak teman-teman belajar mengenal tentang kelahiran Nabi. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang bijaksana, jujur dan berwibawa. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabi besar kita, teman-teman? Muhammad. Iya, nama nabi besar kita, nama nabi agung kita yaitu Nabi Muhammad. Kenapa hari ini teman-teman mau diajak Ustazah mengenal tentang kelahiran Nabi Muhammad? Karena di hari ini kita semua memperingati hari Maulid Nabi. Memperingati apa, teman-teman? Memperingati hari Maulid Nabi. Nah, sekarang sudah siap teman-teman? Mau diajak Ustazah melihat video kelahiran tentang Nabi? Sudah ya? Coba sebelum kita belajar, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, saat Aminah mengandung, Abdullah dengan sangat terpaksa harus pergi meninggalkan istri tercintanya karena harus pergi berdagang. Saat menghantar kepergian Abdullah, Aminah merasa begitu sendu, seolah saat itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Ternyata firasat Aminah ini terbukti. Saat singgah di Yatsrib, Abdullah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Teman-temannya sesama kafilah dari Mekah memberitahukan hal ini kepada kedua orang tua Abdullah, yaitu Abdul Muthalib dan Aminah. Betapa sedihnya mereka saat mendengar berita ini, terutama Aminah, karena dirinya tengah menanti kelahiran bayinya. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha, yaitu tahun gajah, Aminah akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Aminah kemudian mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu datang dan lihatlah." Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya dan bertawaf mengelilingi Ka'bah untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, tetapi cukup dipahami. Adik-adik, saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita di pedesaan yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman supaya terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan supaya dapat belajar bahasa Arab yang murni di sana. Tersebutlah seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib dan suaminya yang bernama Al-Harits bin Abdul Uzza. Aminah meminta Halimah untuk menjadi ibu susuan bagi anaknya. "Namanya Muhammad," kata Aminah kepada pasangan tersebut. "Ia anak yatim."
Tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Awalnya mereka enggan untuk menerima anak yatim, karena tidak ada sosok ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Namun Harits berkata, "Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keberkahan melalui anak yatim ini." Begitulah adik-adik. Akhirnya Halimah dan suaminya membawa Muhammad ke dusun Bani Sa'ad. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah keheranan. Aku tidak merasa repot membawanya. Seakan-akan tidak bertambah beban. Ketika Halimah menyusui Muhammad pun, dia berkata, "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap." Tidak hanya itu adik-adik, keduanya pun bertambah heran karena tiba-tiba begitu banyak berkah yang mereka dapat. Unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. Keledai mereka bertambah kuat. Domba-domba menjadi gemuk dan lahan sepetak mereka pun menjadi begitu hijau dan subur. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian. Namun, 2 tahun pun telah berlalu. Kini tiba saatnya untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya. "Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat," ujar Aminah sambil mencubit gemas pipi putranya. "Kalian telah merawat Muhammad dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih?" Halimah dan suaminya sebenarnya merasa berat terpisah dengan Muhammad. "Kami cuma berharap, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah," pinta Halimah. Hati Aminah menjadi bimbang karena dia hampir tak sanggup untuk berpisah lagi dengan putranya. Namun Abdul Muthalib datang dan berkata, "Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai dia berusia 5 tahun, agar dia dapat belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih, sehingga nanti dia akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih pula." Adik-adik, akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad, dan tanpa diduga, di sana dia akan mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Peristiwa apakah itu? Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai melihat video tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekian dari Ustazah, tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.